Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danya Moza Rifiana dari kelas 10-12. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Dalam biologi, makhluk hidup di bumi itu sangat beragam. Untuk memudahkan pengelompokan, para ilmuwan membuat sistem klasifikasi yang disebut taksonomi. Taksonomi menyusun makhluk hidup ke dalam beberapa tingkatan, dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Urutannya yaitu, yang pertama ada kingdom. Tingkatan terbesar itu contohnya Animalia, Plantae, Fungi, dan Protista. Kedua, filum atau divisi. Untuk hewan disebut filum, sedangkan untuk tumbuhan disebut divisi. Contoh pada hewan chordata, hewan bertulang belakang. Ketiga, kelas. Contohnya Mamalia, Aves, Reptilia, Insekta, dan lain-lain. Keempat, ordo atau bangsa. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan khusus, contoh primata pada manusia, kera, dan simpanse. Kelima, famili atau suku. Contohnya, Hominidae pada manusia dan kera besar. 6. Genus atau marga. Mengelompokkan makhluk hidup yang sangat mirip. Contohnya Homo untuk manusia. Yang ketujuh ada spesies atau jenis. Ini tingkatan paling spesifik. Makhluk hidup dalam satu spesies bisa berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang fertil. Contohnya Homo sapiens untuk manusia modern. Nah, dengan adanya tingkatan takson, para ilmuwan bisa mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Misalnya, manusia dan simpanse berada dalam famili yang sama. Artinya, mereka memiliki banyak kesamaan ciri. Itulah penjelasan singkat tentang tingkatan takson. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadaini Nurun Fatun Malik dari kelas 10-12. Saya akan menjelaskan tingkatan takson. Di biologi, semua makhluk hidup dikelompokkan dengan sistem yang disebut taksonomi. Tujuannya supaya kita lebih mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dalam taksonomi ada 7 tingkatan utama dari yang paling umum sampai paling spesifik. Pertama, kingdom ini kelompok terbesar berisi makhluk hidup dengan ciri yang sangat luas seperti hewan, tumbuhan, dan jamur. Kedua, filum atau diviso untuk tumbuhan. Ketiga, kelas, lalu disusul ordo. Selanjutnya ada famili yang makin sempit kategorinya, kemudian genus, dan yang paling spesifik adalah spesies, tingkatan yang menunjukkan individu sejenis yang bisa kawin dan menghasilkan keturunan. Contohnya, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata, famili Hominidae, genus Homo, spesies Homo sapiens. Jadi semakin ke bawah tingkatan semakin spesifik cirinya. Itulah tingkatan takson dalam biologi. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Megarena Indarayu dari kelas 10-12. Oke teman-teman, jadi tadi temen aku Danya sama Hada ini udah ngasih tahu kan ke kalian tentang tingkatan-tingkatan makhluk hidup kayak kingdom, klasifikasi dan semacamnya, begitu kan? Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Karena makhluk hidup di Indonesia tuh banyak banget ya. Apalagi Indonesia ini kan negara nomor 2 dengan negara nomor 2 pokoknya dengan keanekaragaman hayati terbanyak setelah Brazil. Berarti banyak banget kan, nomor 2 setelah Brazil berarti. Banyak lah pokoknya. Nah, terus aku bakal ngasih tahu nih ke kalian kalau ada 2 garis yang membagi wilayah Indonesia menjadi 3. Apa
Apa nama garisnya? Nama garisnya garis Wallace sama garis Weber. Oke, jadi dua garis ini tuh membagi wilayah Indonesia menjadi 3. Apa aja? Asiatis, terus peralihan, habis itu Australis. Nah, aku bakal jelasin dulu dari yang Asiatis. Asiatis itu jadi dia tuh meliputi Indonesia wilayah barat ya. Jadi Jawa, terus Sumatera sama Kalimantan. Itu dia masuknya Asiatis. Dan mereka ini kenapa sih dinamain Asiatis? Karena sebenarnya jawabannya gampang banget ya. Pasti kalian juga udah kepikiran langsung. Karena mereka ini mirip sama hewan-hewan yang ada di benua Asia. Terus contoh hewannya apa? Contoh hewannya, jadi mereka itu biasanya bertubuh besar ya, seperti badak, terus gajah, habis itu banteng. Terus ada reptil-reptil juga seperti buaya, terus ular, tokek, dan lain-lain ya, pokoknya banyak. Terus di wilayah Asiatis ini juga banyak banget hewan jenis kera. Terus habis Asiatis ada peralihan. Peralihan itu Indonesia bagian tengah. Jadi Maluku, Nusa Tenggara sama Sulawesi. Mereka ini peralihan karena mereka mirip sama hewan Asiatis sama Australis ya. Contoh hewannya apa? Contoh hewannya, mereka itu biasanya nggak punya bulu, atau kalau mereka punya bulu, bulunya itu biasanya tipis ya guys. Contohnya itu seperti babi rusa, anoa, komodo, dan lain-lain. Juga di sini juga banyak hewan jenis kera ya guys. Terus yang terakhir nih, Australis. Australis itu jadi Indonesia bagian timur, jadi kayak bagian Papua dan wilayah sekitar Papua, wilayah lainnya. Contoh hewannya apa? Jadi di wilayah Australis ini biasanya hewannya itu jarang banget ya ditemukan jenis kera atau mamalia gitu. Jadi paling kanguru, terus walabi, jadi kayak lunak irian, terus ada juga reptil ya. Jadi ya oke, kayaknya udah segitu aja dari aku tentang keanekaragaman di Indonesia, tentang hewan-hewan Asiatis, peralihan sama Australis. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kalian, untuk kalian yang belum tahu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan saya kurang enak mau dengar, atau ada beberapa misinformasi, atau mungkin saya ada salah ngomong. Oke, saya minta maaf. Jadi udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton dan have a nice day. Bye bye.